Tanggung 1 SMTPI Jemaat GPM Betel. Selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kakak Inggil yakin dan percaya adik-adik tetap sehat walaupun hari ini Katong boleh beribadah lewat HP maupun laptop di rumah masing-masing. Kiranya materi yang akan diberikan adik-adik bisa mengerti dan memahaminya dan dapat memakan tempat di adik-adik dongeng hati. Nah, mari adik-adik kita akan membaca Alkitab bersama yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami hingga saat ini. Dan di saat ini kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Datanglah kepada kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar apa yang kami baca, agar apa yang disampaikan oleh pengasuh kami dapat memakan tempat dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membacanya secara bersama-sama. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Begini firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita telah membahas tokoh-tokoh karya penyelamatan Allah di dalam Perjanjian Lama. Ada Abraham, ada Yakub, ada Musa, dan bahkan ada hamba Naaman. Nah, hari ini kita akan membahas tokoh-tokoh di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Elisabet. Nah, siapa yang tahu atau pernah mendengar cerita tentang Elisabet? Ya, Elisabet adalah istri dari seorang imam yang bernama Sakaria. Dalam pembacaan kita juga disebutkan bagaimana Elisabet dan Maria berjumpa. Ternyata Elisabet adalah keturunan imam saudara dari Maria, dan Elisabet juga merupakan ibu dari Yohanes Pembaptis. Elisabet bersama Maria berasal dari keturunan Harun, dan mereka pula tergabung dalam kelompok Abia, yaitu golongan imam-imam yang menjalankan kewajiban dalam bait suci. Adik-adik, tahukah arti dari nama Elisabet? Ya, Elisabet artinya Allahku adalah kelimpahan. Elisabet dan Sakaria tinggal di sebuah dusun di pegunungan selatan Yudea. Adik-adik bisa lihat di peta di dalam Alkitab, ada pegunungan Hebron, pegunungan selatan Yudea, tempat Elisabet dan Sakaria tinggal. Elisabet dan Sakaria ini diliputi kesedihan yang sangat mendalam. Mengapa demikian adik-adik? Karena di masa hidup mereka belum memiliki anak. Sedangkan Elisabet dan Sakaria umurnya sudah lanjut, mereka sudah tidak muda lagi. Nah, adik-adik tahu, mereka terus berdoa berkali-kali kepada Tuhan Allah untuk memperoleh keturunan. Sehingga karena mereka berdoa terus, mereka menjadi putus asa, mereka hilang harapan. Allah kemudian mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada Sakaria tentang karya penyelamatan Allah melalui Elisabet.
yaitu bahwa Elisabet akan mengandung serta melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan diberi nama Yohanes. Adik-adik tahu apa arti nama Yohanes? Ya, artinya adalah Tuhan menyayangi. Dan Yohanes inilah yang menjadi perintis atau pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, dan dialah yang membaptis Tuhan Yesus, dan orang-orang kemudian menyerahkan dirinya untuk menjadi pengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adik-adik tahu tidak apa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Elisabet dan Sakaria? Ya, ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita ini, Sakaria menjadi bisu. Sakaria menjadi bisu adik-adik karena sama sekali tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Mengapa demikian adik-adik? Karena bagi Sakaria umurnya sudah tua, istrinya juga sudah tua. Mereka tidak mungkin dapat mempunyai keturunan. Akan tetapi respons dari Sakaria ini berbanding terbalik dengan respons yang ditunjukkan oleh Elisabet. Elisabet sangat bersuka cita ketika mendengar bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi, dan ia pun mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menjadi seorang ibu dan juga sebagai perintis jalan untuk Tuhan Yesus. Melalui karya penyelamatan yang Allah lakukan melalui Elisabet ini, ada 3 poin yang kita dapati hari ini adik-adik. Yang pertama, apapun hal yang mustahil tidak mungkin bagi manusia, belum tentu tidak mungkin bagi Allah. Sebab ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, maka hal itu akan terjadi. Yang kedua, apapun permintaan dan keinginan kita ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, mungkin tidak segera dijawab dan diberikan langsung oleh Tuhan, tetapi Ia akan menjawab dan memberikan apa yang kita inginkan dan butuhkan tepat pada waktunya, bukan atas waktu dan kehendak kita. Yang ketiga, jangan pernah putus asa dan hilang pengharapan di dalam Tuhan Yesus, karena setiap harapan kita dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Seperti Elisabet dan Sakaria, ketika mereka kehilangan harapan, Tuhan Allah mengembalikan harapan mereka, mengabulkan doa mereka untuk memiliki seorang anak tepat pada waktunya, tepat menurut kehendak Allah. Jadi adik-adik, tetaplah bersuka cita dan berpengharapan dalam Tuhan, sambil tetap berdoa kepadanya, karena Tuhan akan melakukan karya penyelamatannya dalam kehidupan kita menurut kehendak Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa kita, berapa usia kita, dari mana kita berasal. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah kata punya ibadah sekolah minggu di saat ini. Sekarang kata akan berdoa syukur mengakhiri kata punya proses sekolah minggu di saat ini. Semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas waktu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami sudah boleh membaca firman Tuhan dan kami sudah boleh mendengar cerita dari pengasuh kami tentang Elisabet. Ajarilah kami Tuhan agar kami tidak berputus asa, hilang pengharapan, tetapi kami dapat mencontohi Elisabet dan Sakaria untuk tetap berpengharapan pada Tuhan. Kami tetap setia berdoa dan meminta kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Lindungi kami Tuhan dan berkatilah kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal, menjaga dan menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, hari ini, terus kekal sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah kata punya ibadah sekolah minggu di saat ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus mau jaga katong selalu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati katong. Shalom.